Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman sekarang sedang menonton video ini dan semoga teman-teman bisa sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini, jika saya memperkenalkan diri lagi, nama saya Mara Marfau dari perwakilan grup 1 PKWU kelas 12 IPS. Di sini saya ingin membahas mengenai aturan sinus dan kosinus kelas 10 SMA, mata pelajaran matematika. Dan aturan sinus dan kosinus ini masuk ke materi penerapan trigonometri ya, teman-teman. Oke. Ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Matematika ini adalah sebuah hasil dari pemikiran manusia terhadap fenomena yang terkaji yang ada di sekitar lingkungan kita berada dan bagaimana cara kita untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, gitu kan teman-teman. Nah, kejadian di sekitar ini tidak berlangsung segitu aja, tidak berlangsung dengan hubungan matematika, tapi kejadian ini tuh bisa diselesaikan dengan cara matematika alat bantunya. Hal ini membuat mengapa matematika ini sebagai salah satu upaya perhitungan yang berkaitan dengan ilmu yang penting yang harus kita kuasai. Dan teman-teman, salah satu cabang matematika kan ada banyak nih. Nah, salah satu cabangnya ini itu adalah mengenai trigonometri. Trigonometri itu adalah suatu sistem perhitungan yang tadi di sini nih pendapat trigonometri itu sistem perhitungan yang berkaitan dengan panjang dan sudut pada segitiga. Jadi trigonometri ini berhubungan dengan segala yang berkaitan dengan segitiga. Nah, di trigonometri ini banyak membantu disiplin ilmu dalam perhitungannya, seperti astronomi termasuk navigasi di laut, udara, dan angkasa. Ada juga teori musik, akustik, optik, dan masih banyak lagi. Aturan sinus dan kosinus ini merupakan salah satu hasil dari penerapan trigonometri dalam bidang kehidupan sehari-hari. Karena tadi saya mau kasih ilustrasi, saya mau kasih juga nih ilustrasi, kita sebut aja namanya Ryan. Dan Ryan ini sedang mengamati pohon. Ryan berdiri sejauh 20 meter dari sebuah pohon dan memandang pucuk pohon dengan sudut pandang sebesar 30 derajat. Bagaimana cara Ryan menentukan tinggi pohon tersebut? Permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan yang namanya tadi teman-teman, namanya trigonometri. Aplikasi trigonometri yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai aturan sinus dan aturan kosinus. Ada juga namanya luas segitiga, tapi sekarang kita bahasnya kan aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus adalah aturan penting yang berfungsi untuk menghubungkan sisi dan sudut segitiga. Aturan sinus dapat digunakan dalam segitiga apapun dengan sisi dan sudut berlawanannya diketahui. Sedangkan aturan kosinus adalah menghubungkan ketiga sisi ke satu sudut. Aturan kosinus digunakan untuk menjelaskan hubungan antara nilai kosinus dan kuadrat panjang sisi pada salah satu sudut segitiga. Sedangkan aturan luas segitiga digunakan untuk menentukan luas segitiga jika diketahui sudut apit dan sisi apit dari sebuah segitiga. Dan karena tadi ada 3, kita akan membahas pada kali ini kedua aturan tersebut yang kita pelajari hari ini. Ingat rumus trigonometri. Kalau sin itu 0 derajatnya 0, 30 derajat 1/2. Kalau untuk 45 derajat 1/2 akar 2.
Kalau untuk 60 derajat 1/2 akar 3 dan 90 derajat itu 1. Kalau cos 0 derajatnya 1, 30 derajatnya 1/2 akar 3, 45 derajatnya 1/2 akar 2, 60 derajatnya 1/2, 90 derajatnya 0. Kalau tan 0 derajatnya 0, 30 derajatnya 1/3 akar 3, 45 derajatnya 1, 60 derajatnya akar 3, dan 90 derajatnya akar hingga. Kita masuk pembahasan yang lebih spesifik lagi mengenai aturan sinus. Aturan sinus adalah yang menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Berdasarkan aturan sinus dalam segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi segitiga mempunyai nilai yang sama. Ini adalah contohnya segitiganya. Keterangannya, A yang besar merupakan sudut di hadapan sisi A. Dan A sama dengan panjang sisi A yang ada di sini ya teman-teman. B yang besar adalah sudut di hadapan sisi B. B yang kecil adalah panjang sisi B. C yang besar adalah sudut di hadapan sisi C. Dan C yang kecil adalah panjang sisi C. AB sama dengan BC, BQ sama dengan AC, CR sama dengan AB. Perhatikan segitiga ACR. Sin A sama dengan CR per B. Maka CR sama dengan B sin A. Ini masuk ke persamaan 1. Perhatikan segitiga BCR. Sin B sama dengan CR per A. Maka CR sama dengan A sin B. Ini masuk ke persamaan 2. Perhatikan segitiga ABP. Sin B sama dengan AP per C, maka AP per C sin B. Sama dengan persamaan 3. Perhatikan segitiga APC, sin C sama dengan AP per B, maka AP sama dengan B per sin C. Masuk ke persamaan 4. Berdasarkan persamaan 1 dan 2, didapatkan CR sama dengan B sin A sin B, maka A per sin A sama dengan B per sin B. Masuk ke persamaan 5. Berdasarkan persamaan 3 dan 4, didapat AP sama dengan C sin B, sama dengan B sin C, maka B per sin B sama dengan C per sin C. Masuk ke persamaan ke-6. Berdasarkan persamaan 5 dan 6, dapat diperoleh A per sin A, B per sin B, C per sin C. Persamaan ini yang kemudian disebut dengan yang namanya aturan sinus. Semoga sampai sini paham ya teman-teman. Kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya, perhatikan gambar segitiga ABC berikut yang ada di samping ini. Perbandingan panjang BC dan AC adalah A, 3/4, B, 4/3, C akar 2 banding akar 3, D akar 3 banding akar B akar 3 banding 2 akar 2, E akar 3 banding akar 2. Perhatikan bahwa kita mencari panjang sisi di hadapan sudut yang telah diketahui besarnya dengan menggunakan aturan sinus diperoleh BC per sin A, AC per sin B. BC per sin AC dan sin A per sin B.
sin A itu tadi kan, kalau teman-teman ingat, itu sama dengan 45 derajat yang tadi itu. Dan sin B itu, kalau teman-teman masih ingat, itu adalah sin 60 derajat. Dan bisa, karena kalau teman-teman ikat angkanya, ini angkanya. Sin 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Kalau sin 60 derajat itu 1/2 akar 3. 1/2 lagi itu sama dengan 0, jadi habis ya. Jadi kita bisa tulis akar 2 per akar 3. Jadi perbandingan panjang BC banding AC adalah akar 2 banding akar 3. Yang benar adalah jawaban yang C. Itu adalah mengenai aturan sinus, teman-teman. Semoga mengerti ya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke aturan kosinus. Aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur lain dalam suatu segitiga sembarang untuk dua kasus, yaitu saat 3 sisi diketahui dan 2 saat 2 sisi dan sudut diapitnya diketahui. Kita langsung masuk aja ya teman-teman ke contoh soal, kurang lebih sama, hanya beda pengerjaannya. Seorang seniman membuat ukuran pada figura seperti gambar ini. Panjang sisi BC adalah, karena kita sudah ketahui AB-nya 8, AC-nya 4, jadi ditanya nih teman-teman, BC-nya berapa ya, teman kakak? Gitu. A, ini pilihannya ya teman-teman. A, 4, B, 4 akar 2, C, 4 akar 3, D, 4 akar 5, E, 4 akar 7. Kira-kira yang mana ya teman-teman yang benar? Apakah yang C atau yang justru yang A? Kita bahas sama-sama ya teman-teman. Pembahasan contoh soal. Dengan menggunakan aturan kosinus diperoleh sebagai berikut. Diperoleh hasil sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C kali cos A. B-nya itu tadi 4, jadi 4 kuadrat, C-nya tadi 8, kali min 2, kali B-nya 4, C-nya 8, dan cos A. 4 kali 4, 16, 8 kali 8, 64, 2 kali 4 kali 8, sama dengan min 32. Jadi kita bisa dapat akar 48 itu dari 16 kali 3, dan kalau disederhanakan lagi, jadi 4 akar 3. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita langsung aja masuk ke latihan soal untuk lebih mengasah otak kita lagi. Pertanyaan berikut. Jika segitiga XYZ dengan sudut X sama dengan 30 derajat, dan sudut Y sama dengan 45 derajat, dan X sama dengan 8 cm, maka sisi Y adalah A, 4 akar 2, B, 4 akar 3, C, 8 akar 2, D, 8 akar 3, E, 16 akar 3. Oh, oke teman-teman, ada yang tahu jawabannya nggak ya? Kira-kira yang A atau yang B? Atau justru yang E karena paling banyak angkanya? Nah, teman-teman boleh tolong taruh di kolom komentar ya. Tunggu, silakan di pause video ini. Baik, kalau sudah mengerjakannya, apakah jawaban-jawaban teman benar ya? Lihat saja. Berdasarkan aturan sinus, diperoleh X per sin X sama dengan Y per sin Y. X-nya 8 cm per sin X tadi, kalau diingat teman-teman, sin 30 derajat. Y per sin 45 derajat, sin Y tadi ya. Y sama dengan 8 cm kali sin 45 derajat per sin 30 derajat. 8 cm kali sin 45 derajat ini tadi 1/2 akar 2 per 1/2.
Jadi bisa ditentukan seperdua habis, jadinya sisa 8 akar 2 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Apakah teman-teman benar? Kalau benar, congratulations. Kalau yang salah, jangan kecil hati. Karena ini kita bisa ulang-ulang aja terus soalnya, semoga kita dapat mengerti. Oke, teman-teman. Untuk tugas di rumah, teman-teman kalau lagi gabut ya, mau mengasah otak lagi, boleh teman-teman mengerjakan soal berikut ini. Perhatikan gambar yang ada di sini. Wah, ini kayaknya bisa ya teman-teman. Panjang RS adalah, nih teman-teman udah diketahui di sini ada derajat di sini. Di sini ada derajat lagi. Terus PQ 4, QR 8. Wah, ini pasti kayaknya mudah sih teman-teman. Nah, pilihannya itu ada 4 akar 3 cm, 4 akar 2 cm, 3 akar 3 cm, 2 akar 3 cm, dan 2 akar 2 cm. Kira-kira teman-teman jawabannya apa ya? Boleh yang mau mengerjakan dengan caranya sekaligus, boleh hubungi saya pribadi ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, dan semoga ilmunya ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.